Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Mumpung saya saat ini berada di Madura, tepatnya berada di Desa Plakpak ya, saya mau membuat vlog tentang rumah tradisional Madura. Saya mau tanya Pak ya, Iya. ini di kampung mana ya Pak? Kampung Plakpak, Plakpak, dusunnya Dusun Belingi 2, Blingi 2, iya. Kecamatan Kecamatan Pegantenan, Pegantenan, Kabupaten Pamekasan, Pamekasan. Oh ya, provinsinya Provinsi Jawa Timur ya. Jawa Timur. Madura, Jawa Madura, Timur. Jawa Timur. Ini Pak Taufik, teman-teman, ini Bapak Taufik. Besan saya dari Madura. Ada kelengkeng. Teman-teman, perkenalkan, ini adalah menantu saya yang berasal dari Madura, namanya Riani. Nah, sini saya mau tanya tentang rumah adat atau rumah tradisional Madura. Tolong Mbak Riani jelaskan ya, rumah tradisional Madura itu yang seperti apa? Sebenarnya kalau rumah adat Madura tidak terlalu paham, cuman biasanya rumah adat Madura itu kalau zaman-zaman dulu itu kecil gitu, pendek maksudnya. Kan kalau sekarang kan pintunya itu udah Pintunya biasa, tinggi. Kalau zaman dulu pintunya tuh pendek. agak pendek Agak gitu. pendek. Ini di depan itu juga pendek gitu. Terus ada di depan itu ada kayak pagarnya gitu. Biasanya Pasti ada pagarnya. Iya. Hampir semuanya seperti itu. Terus kalau di atapnya itu biasanya ada ini apa namanya ya, saya nggak tahu namanya, cuman kayak apa itu kayak pandu gitu, dua gitu di atas, kayak gitu. Di atas itu ya? Iya. Wong itu ya berarti ya? Nggak tahu, pokoknya di atas tuh ada kayak Di sini pandu ada dua gitu. contohnya nggak ya? Kalau di sini ada tapi agak jauh mah. Nggak jauh ya coba nanti. Tapi kalau sekarang ini udah hampir semuanya udah berubah, Udah berubah. modern. Cuman struktur bangunannya masih tetap Iya. sama ya, bentuknya masih di sebelah barat ada kupung. Iya, gitu ya. pasti kalau di Madura itu pasti ada musola atau kupung. Kalau zaman dulu kebanyakan kopung, bilangnya kopung kan yang dari bambu itu. Dari bambu ya, Dari kopung. bambu. Tapi kalau sekarang udah banyak berubah jadi musola. Jadi musola ya, jadi Iya. sebelah barat ada musola. Dan setiap rumah itu pasti ada Pasti musola. musola. Kayak kalau di Bali, di rumahnya masyarakat Hindu itu ada pura gitu ya Iya. di depan rumah. Di sini tuh ada musola dan pasti di sebelah barat ya. Iya. Sebelah barat, terus di sana ada rumah bapak gitu ya, ada rumah orang tua, ada rumah orang tua. di sini ada rumah anak, rumah anak itu kamar gitu. Iya. Misalnya anaknya 7, kamarnya 7 gitu. Ada rumah bapak sama ibu di sana, ada ruang tamunya juga gitu. Mbak Riani, tentang kopung ya, kopung gitu namanya ya, Kopung, bilangnya kopung. musola gitu ya. Yang kalau yang perasa dengar itu katanya musola itu tempatnya lebih tinggi, benar atau tidak ya Mbak Riani? Coba Riani jelaskan saja. Nggak tahu juga ya. Cuman kalau dilihat-lihat memang musola atau kopung itu memang lebih tinggi dari rumah. Ya salah satunya mungkin karena kopung atau musola itu tempat ibadah, tempat suci gitu. Jadi takut kena najis, kena apa gitu. Apalagi kalau di desa itu kan banyak ayam gitu. Ayam, ya. Ayam. Ya, kadang nanti ayamnya berkeliaran gitu ya. Jadi musolanya pasti lebih tinggi. Tinggi. Dan ini musola ini tidak sekedar hanya untuk
tempat ibadah tetapi juga untuk pengajian atau pengajian. Kalau di Madura itu kan hampir setiap minggu ada namanya koloman gitu untuk laki-laki. Koloman? Kolom gitu. Kolom? Kolom, bilangnya kolom gitu. Ya kayak pengajian, kayak tahlilan gitu. Atau enggak pengajian gitu yang diisi pengajian. Giliran gitu ya? Iya, kayak semacam kalau misalnya arisan tapi memang giliran gitu. Jadi kalau misalnya udah selesai diulang lagi dari depan. Oh iya, giliran. Iya, di kampung saya ada juga sih. Tempatnya nanti berada di musola gitu. Sekarang saya tanya tentang rumah anak-anak ya. Nah, rumah anak-anak yang mana Mbak Rian? Yang ini kalau rumah saya nggak rumah anak-anak sama orang tua biasanya kan kalau misalnya bareng sama orang tua biasanya orang tua itu ada di depan ya? Iya, ada di depan, terus anak-anak di belakang. Ini rumah anak-anak gitu ini nggak boleh membelakangi orang tua gitu. Jadi orang tua tuh nggak boleh ada di belakang gitu, harus di depan gitu. Jadi kalau membuat rumah untuk tradisional Madura ini tidak boleh ada rumah orang tua yang di belakangnya rumah anak gitu ya. Dan maksudnya kalau misalnya satu rumah gitu, satu rumah orang tua itu kamar orang tua itu pasti ada di depan, iya. Depannya anak-anak gitu ya, enggak boleh anak-anak di belakang. Kalau misalnya jejer gitu ya. Jejer kayak rumah ini ya. Nah, itu enggak bisa juga ya. Jadi kamar orang tua pokoknya di depan ya, di depan anak-anak gitu. Iya. Iya. Nah, sekarang saya tanya tentang dapur ya Mbak Rian. Benarkah kalau dapur itu mesti berada di sebelahnya musola gitu? Nggak mesti mah, dapur itu bebas sebenarnya, mau ditaruh di dalam juga bisa, taruh di luar, di mana aja, yang penting ada dapurnya. Dan dapur itu biasanya kalau di Madura lebar-lebar gitu kan, ya besar. Karena keluarganya biasanya besar ya. Bukan masalah keluarganya besar, tetapi karena mungkin sering buat ada acara gitu. Ada acara tadi kan pengajian, kayak pengajian ada gitu, sering ada acara seperti itu, jadi dapurnya itu pasti luas gitu. Lebih luas, bahkan kayak 2 kamar kayak satu gitu. Dan kalau sekarang itu dapur biasanya ada 2, dapur bersih sama dapur kotor gitu. Kalau sekarang dapur bersih sama iya, dapur kotor maksudnya buat ada yang masih pakai kayu kan. Oh iya. Biasanya buat masak-masak kalau ada acara besar, atau enggak buat ini masak air gitu. Buat minum tiap hari kan, kalau orang Madura biasanya minumnya air masak gitu. Iya. Jadi karena buahnya ya. Karena sering minum gitu ya. Udaranya panas juga. Di Madura panas itu. Jadi ada dapur kotor ya. Itu digunakan pakainya kayu bakar. Yang saya tanyakan lagi ya Mbak Rian ya, pernah sih saya mendengar cerita gitu ya, itu bahwa rumah musola ya, rumah ibadah musola ini di depannya mesti ada jalannya atau halamannya gitu ya, halaman ya. Nah, kemudian kalau ada tamu yang datang, itu benarkah itu selalu diterimanya itu berada di langsung menuju ke musola gitu ya? Coba diceritakan. Iya, jadi kalau misalnya di Madura itu kalau misalnya ada tamu, jadi mereka itu langsung diterimanya ke musola. Ya. Jadi ngobrol-ngobrolnya di musola gitu, karena memang musola itu selain jadi tempat ibadah juga ya jadi tempat silaturahmi, menerima tamu kayak gitu. Masuk ke pengajian juga tadi ya, menerima tamu ya. Seingat saya waktu saya mau melamarkan Pandu itu juga langsung ke musola. Iya. Karena memang musola atau kopi itu memang salah satunya jadi tempat menerima tamu gitu. Kalau ada tamu ngobrolnya di situ gitu. Kecuali nanti kalau ada orang yang mau tamunya yang menginap itu tetap nanti diterimanya ngobrolnya di musola, baru nanti diantarin ke kamar. Teman-teman, ini adalah narasumber saya ya, Mas Galih Pandu Hadi, yang akan menjelaskan tentang rumah adat tradisional Madura. Monggo Mas Pandu. Mas Pandu,
Mas Pandu, Dalam selamat pagi. pagi. Tolong Mas Pandu ceritakan ya untuk Ya. rumah tradisional atau rumah adat Madura. Nggih. Yuk Mas Pandu silahkan. Di rumah tradisional Madura itu tata ruangnya itu seperti ini. Jadi paling Seperti ini ya, ya. ini. ini paling ujung barat sana itu. Itu namanya kopung. Kopung yang sana Ya, kopung. Kopung itu untuk sholat, jadi kayak semacam langgar untuk beribadah, terus untuk pertemuan keluarga, terus kalau ada acara apa itu yang digunakan kopung. Banyak acara adat, selamatan dan macam-macam itu kopung. Ini sebelah utara, terus rumah orang tua. Berarti kopung itu posisinya mesti selalu di barat, Ya, selalu di barat, paling ujung barat. paling ujung barat. Ya, Di sini rumah orang tua. ya sebelah utara rumah orang tua. Ini kopung ujung barat, utaranya rumah orang tua. Nah, sebelah selatan itu rumah anak. Rumah anak itu ya modelnya kamar-kamar. Ini rumah anak. Jadi Jadi masing-masing kan pernah dapat kamar ya. ya Ada kamarnya ini. Kamarnya di sini kebetulan 1, 2, 3. 3. Di sini ada garasi, kamar mandi. Ya kalau ya Terus kamar mandi kadang di sebelah sini, kadang di sebelahnya rumah orang tua. Terus dapur. di dapur itu di belakang. sebelah kopung bagian belakang. Nah, ini dapur. Ini dapur. Kadang ya buat masak. Rata-rata dapur di sini besar-besar karena masyarakat Madura sering bikin kegiatan hajatan macam-macam, itu paling sering. Ini dapur. Pateni sedikit. Nah, di sini ada dapur. Di rata-rata ya dapur orang Madura biasanya luas-luas. Karena buat masak biasanya karena banyak kegiatan di kampung sering, jadi kalau masak banyak biasanya. Nah, di belakang dapur, di sisi dapur itu biasanya kandang. Nah, ini kandang sapi, cuma sapinya udah nggak ada, jual buat modal baku kemarin. Karena ini ya, karena memang masyarakat petani ya. Masyarakat petani. Di desa Plak Ya, kenapa di sini sebelah dapur kan nggak saru, kalau ditaruh di sebelah langgar kan kotor. Nah, paling belakang. Ini jika memiliki sapi atau memiliki Ya, kambing gitu, ya. kita ada kandangnya. Tapi Ya. kalau seandainya tidak ada ya Iya, dikosongkan. Kadang dipakai buat masak juga. pas pindah kerja. Iya. Apa lagi? Terus ini Ya. hasil panenan bako biasanya disimpannya di mana ya? Hasil panen bako nggak disimpan, langsung dijual di gudang. Jual. Langsung dijual di gudang. Padi. Ini namanya saksak ini. Ini buat jemur Oh bako. ini sak-sak. Ini saksak. Sak-sak ya. Iya, bilangnya saksak. Kalau yang besar iya, ini seksek. Seksek. Kalau yang besar namanya saksak. Oh yang di atas itu. Ya. Namanya sak-sak. Itu buat rata-rata rumah orang Madura halamannya luas-luas. Karena sering ada pengajian, tahlilan. Itu terus halamannya dipakai. Terima kasih banyak Mbak Rian atas waktunya. Anaknya sudah nangis. Cantik banget kau. Nah, teman-teman, ini tadi saya sudah bilang ini adalah menantu saya dan ini adalah cucunya. Jadi saya ke Madura ini dalam rangka untuk melihat cucu saya. Ini yang kebetulan sekarang sedang bangun mau minta minum ini. Nah, lihat teman-teman.
Cucu saya sudah anggot.